Baik, pada kali ini kita akan melakukan prosedur asuh persalinan normal mengenali gejala dari tanda adanya KADA 2. Yang pertama, apakah ibu mempunyai keinginan untuk menelan? Lalu tanyakan apakah ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada daerah rektum dan juga vaginanya. Lalu pastikan apakah ibu merasa perineum menonjol dan menipis, dan juga vulva sampai vagina dan sphincter ani membuka. Untuk alat dan bahan yang digunakan sendiri, untuk di area steril ada 2 klem, ada gunting tali plasenta, lalu ada penjepit dari tali pusat, ada kapas. Lalu untuk di bagian yang tidak steril ada 3 kain dan 1 kain yang basah. Lalu ada vial yang berisi 10 unit oksitosin. Baik, pertama-tama saya akan mengambil handscoon steril dan meletakkan dan buka di area steril. Lalu buka squid dan letakkan di area steril. Lalu buang di kotak sampah medis. Setelah itu saya akan menggunakan peralatan untuk persiapan persalinan berupa dari topi, gelas atau kacamata, lalu ada masker, ada jubah, apron, dan juga sepatu boot. Setelah itu saya akan cuci tangan serta menggunakan handscoon. Cuci tangan nama WHO. Baik, setelah cuci tangan nama WHO, saya akan menggunakan 1 handscoon. Setelah itu mengambil vial, mengambil sprit dan mengambil vial yang berisi oksitosin sebanyak 10 unit. Baik, setelah itu menutupnya kembali. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan di bagian vagina sampai perineum. Maaf ya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan di bagian vagina ibu. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan membersihkannya terlebih dahulu. Dari atas vagina sampai ke perineum, lalu buang di kotak sampah medis. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian vagina. Bu, saya akan memasukkan jari saya ke dalam vagina ibu. Maaf ya Bu, lemaskan saja. Baik, untuk memastikan apakah ketuban sudah pecah atau belum. Jika belum, kita bisa lakukan amniotomi. Baik, setelah itu saya akan membuka handscoon saya dan membuang di larutan klorin 0,5%. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, setelah cuci tangan saya akan melakukan pemeriksaan DJJ atau denyut jantung dan janin menggunakan stetoskop Lange. Bu, mohon maaf ya Bu, saya akan melakukan pendengaran dari denyut jantung janin ibu selama 1 menit. Baik, sudah 1 menit. Di sini untuk denyut jantung anak ibu sendiri itu 120 kali per menit. Normalnya adalah 120 sampai 160 kali per menit. Baik Bu, untuk pembukanya sudah lengkap ya Bu. Lalu untuk keadaan janinnya sendiri baik. Nanti ketika ibu ada kontraksi, ibu bisa bantu menelan. Baik, dan juga untuk keluarga, dari pihak keluarga bisa bantu memposisikan ibu agar posisinya nyaman dan juga ketika persalinan dapat berjalan dengan lancar. Dan saya akan cuci tangan dan menggunakan handscoon. Baik Bu, ketika ibu ada ingin untuk kontraksi, ibu bisa bantu meneran ya Bu. Setelah itu kita pastikan bahwa vulva sudah terbuka 5-6 cm. Apabila vulva sudah terbuka 5-6 cm, kita berikan kain steril pada 1/3 di bawah bokong ibu. Maaf ya Bu. Dan handuk basah di atas ibu. Maaf ya Bu. Pertama saya akan menahan tangan kanan saya di bawah perineum dan tangan kiri di atas. Ibu bisa bantu meneran ya Bu jika ada kontraksi. Ya Bu, bisa bantu. Baik, ketika kepala bayi sudah keluar, pastikan bahwa kepala bayi tetap defleksi. Baik, ketika kepala bayi sudah keluar, pastikan bahwa di leher tidak ditemukan adanya tali pusat yang melilit. Baik, tidak ada tali pusat yang melilit. Ibu bisa bantu terus meneran ya Bu. Tarik napas yang dalam Bu. Ya. Oke, lanjut Bu. Baik,
Setelah kepala bayi keluar, kita bersihkan area muka dan hidung apabila terdapat lendir ataupun darah. Baik, setelah itu tunggu kepala bayi hingga mengalami paksi luar secara spontan. Baik, jika sudah mengalami putaran paksi luar secara spontan, kita pegang area kepala dan punggung bayi secara biparietal. Baik, setelah itu untuk mengeluarkan bagian punggung bagian atas, kita tarik ke arah bawah distal, dan untuk punggung bagian bawah kita tarik ke arah atas bagian distal juga. Baik, setelah itu kita pegang dengan tangan kanan pada area kepala, dan untuk tangan kiri kita bagian di bagian belakangnya. Baik, setelah bayi keluar, kita untuk tangan kanan dipegang di bagian belakang leher, dan tangan kiri di bagian ekstremitas bawah, di mana jari telunjuk di antara kaki. Baik, setelah itu kita perhatikan apakah bayi menangis secara keras, lalu perhatikan apakah ada tanda-tanda kemerahan, lalu perhatikan apakah bayi bergerak aktif atau tidak, lalu perhatikan apakah sebelumnya kehamilan cukup bulan, lalu perhatikan apakah ketubannya jernih dan tidak tercampur dengan metonium. Baik, setelah itu kita akan lakukan untuk pengeringan bayi dengan meletakkan bayi di atas kain yang basah tadi. Bersihkan area bayi di bagian badan, kepala, dan bagian-bagian lainnya, kecuali di bagian lengan yang terdapat vernix. Baik, setelah itu kita perhatikan apakah masih terdapat bayi di bagian uterus ibu. Maaf ya Bu, saya periksa dulu untuk uterusnya. Baik, sudah tidak ada bayi. Baik, setelah itu saya akan melakukan injeksi untuk oksitosin. Bu, saya akan menyuntikkan Ibu oksitosin di paha atas Ibu ya Bu. Ibu bisa tahan sebentar ya Bu. Di paha atas, 1/3 paha atas distal lateral secara intermuskular. Maaf ya Bu, aspirasikan, tidak didapatkan ada darah, lalu injeksikan obat. Baik, tutup kembali dan buang di kotak sampah medis. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemotongan untuk tali pusar. Baik, di sini saya menggunakan klem dengan meletakkan klem di 3 cm dari pusat bayi, lalu memijat isi dari tali pusar ke arah distal dari ibu, lalu memberikan klem yang kedua 2 cm di klem pertama. Baik, lalu pegang menggunakan satu tangan dan gunting di antara kedua klem. Baik, setelah itu ambil penutup tali pusar untuk klemnya, jepit. Baik, setelah itu lepaskan klemnya, taruh di larutan klorin 0,5%. Baik, setelah itu saya akan melakukan pembersihan untuk bagian anak ibu lagi. Untuk mengganti kain basahnya, buang di kotak sampah medis. Baik, lalu letakkan bayi di atas dada ibu di antara kedua payudara ibu di bawah puting susu. Ini anaknya Bu. Iya. Baik, berikan selimut pada ibu dan anaknya. Mohon maaf ya Bu. Lalu pasang topi kepada anak ibu. Baik. Baik Bu, untuk proses persalinan kelas 1 dan 2 telah selesai dilakukan. Baik, setelah itu lepas handscoon dan letakkan di cairan klorin 0,5%, lalu cuci tangan 6 kali WHO. Baik, prosedur untuk kelas 1 dan 2 telah selesai dilakukan.